Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi di sini aku bersama temanku yaitu Angel, mahasiswa STIS angkatan 60. Mungkin Angel boleh memperkenalkan diri, Angel? Perkenalkan, nama aku Angel Mariana Sagala. Sekarang tingkat akhir di Politeknik Statistika STIS. Lagi sibuk skripsi. Ini Angel, pertama kenapa sih kuliah di STIS? Jadi waktu SMA, aku itu emang pengen kedinasan kan. Terus lihat-lihat kedinasan ini, yang mana ya yang paling sesuai gitu kira-kira. Lihat aku suka matematika, jadi aku nyoba STIS pada saat itu. Oh, berarti karena lebih suka matematika gitu ya, dibandingkan kedinasan yang lain gitu. Iya. Nah, kalau di STS itu eh, ada sistem DO nggak? Drop out gitu, Jal? Ada. Jadi untuk tingkat 1, setiap semesternya itu ada evaluasi. Oh. Jadi setiap semester itu dievaluasi, kalau misalnya nggak lulus kualifikasi, DO gitu. Untuk tingkat berikutnya itu bisa tahan tingkat 1 kali selama dia berkuliah di STIS. Kualifikasinya itu contohnya itu dapat nilai E gitu. Nah, nggak boleh dapat nilai E di semua mata kuliah ya, di salah satu mata kuliah saja pun gitu. Terus nggak boleh dapat nilai D atau D plus di mata kuliah inti lebih dari 1 gitu. Jadi Oh. hanya boleh 1 mata kuliah inti yang dapat nilai segitu gitu. Terus dapat IP-nya juga minimal 2. Apa lagi ya? Kalau untuk lulus juga nanti ada kualifikasi tambahan. Jadi boleh lulus dan di wisuda kalau IPK-nya itu lebih dari 2,5 dan poin pelanggarannya nggak lebih gitu. Jadi di STS itu ada poin pelanggaran. Apa hal-hal yang buat kita poin pelanggaran itu telat, nanti ada poin pelanggaran, terus kerapian juga ada dihitung, Oh, kayak rambut gitu, pakaian gitu. itu dicek-cek juga ya? Atau itu Ya, setiap hari di apa namanya? Dinilai atau gimana? Ada datanya nggak sih itu? Atau memang gimana? oh, jadi tuh dicek kayak tiba-tiba gitu, ada Oh, apel gitu. Nanti ada mahasiswa tertentu, mahasiswa yang ditugaskan untuk itu, jadi nanti dicek gitu, rambut, kerapian, apakah dia pakaiannya lengkap gitu. ini Nanti tuh ada sistem gitu yang mencatat mendadak, pelanggaran kita. ini mendadak atau dikasih tahu, oh besok ada ini gitu. Mendadak. Mendadak ya. Tapi Oh. kalau sidak mendadak. Tapi apel juga itu kok diperiksa. Nah, apel itu Oh. kan udah kegiatan rutin. Setiap semester itu ada 2 kali gitu. Hmm. Terus itu Njel, tadi Njel yang tahan tingkat 1 itu maksudnya gimana itu? Jadi kita dikasih kesempatan untuk ngulang di tingkat yang sama. Oh. 1 kali selama kita sekolah di situ. Jadi misal kita udah ngulang di tingkat 2, nanti tingkat 3 kita nggak bisa lagi, berarti kita harus DO dong, nggak boleh ngulang lagi gitu. Karena kita cuma punya kesempatan 1 kali gitu. Berarti ngulang hanya cuma sekali aja ya? Dikasih Hmm. kesempatannya. Gitu. Nah, tadi kan Jel, kau kan bilang mau masuk SES karena suka matematika, gitu kan? Nah, terus sebenarnya kuliah di SES itu harus pintar matematika nggak sih? Atau yang biasa-biasa aja matematikanya bisa bertahan gitu dari sistem DO gitu? Kalau menurut aku sih bisa bertahan kalau biasa-biasa di matematika, tapi intinya itu harus suka. Oh, Ya, kenapa itu harus suka gitu? karena kita nggak lepas dari matematika. Statistika itu kan bagian dari matematika ya. Jadi ya kita harus ketemu lagi dengan matematika itu sebenarnya gitu.
yang kita tadi bahas itu. Kalau dia udah nggak suka, gimana dia mau bertahan gitu selama 4 tahun di STS. Bahkan nanti kerja juga kan perlu itu gitu. Nah, kalau di STS itu matematika statistik atau ada lagi yang lain dan gitu, Jal? Hanya di statistik aja dia berfokusnya. Statistik lah. Ya, siapa tahu kayak ada gitu yang lain-lain kayak integral gitu-gitu. Oh, itu ada, tapi di tingkat 1. Jadi kayak lebih mendalami matematika kita di SMA gitu. Oh, Nanti di tingkat 2 udah lebih dalam lagi, kita lebih fokus ke statistik. statistik ya. Ini Jel, kalau di STS ada berapa jurusan? Jadi prodi DSTS itu ada 3. Ada D3 Statistika, ada D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistika. Jadi jurusan D3 Statistika ini kuliahnya 3 tahun. Nanti lulus dapat gelar ahli media statistik dan diproyeksikan kerja jadi KSK atau koordinator statistik kecamatan. Nanti tugasnya itu mengumpulkan data gitu di lapangan gitu. Terus D4 Statistika kuliahnya 4 tahun, tapi di tingkat 3 atau di tahun ketiga kita kuliah itu dibagi lagi karena ada 2 jurusan gitu. Jurusannya itu statistik ekonomi dan statistik kependudukan. Kalau statistik ekonomi ini mendalami statistik di bidang ekonomi yang kalau sering kita tahu nih BPS yang ngeluarin yang statistik ekonomi itu contohnya inflasi gitu. Data inflasi kan. Inflasi ya. Terus kalau jurusan statistik kependudukan lebih mempelajari statistik di bidang sosial, kependudukan dan demografi. Kalau contoh yang paling kita tahu mungkin jumlah penduduk gitu. Proyeksi jumlah penduduk yang dewasa atau jumlah penduduk yang anak-anak, jumlah penduduk yang usia produktif gitu. Banyak lagi sih emang. Terus tadi prodi D4 Komputasi Statistik. Itu juga kuliahnya 4 tahun. Di tahun ketiga juga bakalan dibagi 2 jurusan lagi, yaitu Sistem Informasi Statistik dan Sains Data. Oh, berarti yang komputasi ini lebih ke coding-codingan gitu ya, kayak informatika gitu-gitu. Ya, jadi jurusan Sistem Informasi Statistiknya ini lebih kayak coding. Terus kalau Sains Datanya ini lebih mengolah data yang besar gitu, big data gitu. Ya. Gini aja, tadi kan kayak di D4 statistika itu kan kayak ada ekonominya gitu ya. Sebenarnya kalau di statistika itu dia lebih ke IPS atau ke IPA-nya? Kalau menurut aku IPA, cuman karena kan basicnya statistik. Iya. Nah, jadi kalaupun kita ada peminatannya itu IPA, IPS, peminatannya memang IPS, cuman basicnya statistik. Balik lagi tuh, yang mana itu kan matematikanya IPA gitu pada saat itu yang kita tahu waktu SMA. Berarti lebih ke IPA gitu ya, ekonominya gitu. Nah, itu menurut aku. Oke. Kalau di STIS sistem belajarnya gimana, Anjel? Sistem belajarnya kayak SMA secara keseluruhan, karena kan udah dipaketin juga. Oh, dipaketin. Jadi Ya. berapa mata kuliahnya itu kita udah tinggal ngikutin aja, persis kayak SMA gitu. Datang belajar, pulang. Gitu. Oh, gitu ya. Berarti beda ya sama kayak di PTN-PTN. Jadi kan kalau di PTN ada juga sih yang dipaketin kayak jurusan-jurusan tertentu gitu. Tapi sebagian besar kayak milih 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 apa ya? Milih SKS sendiri gitu lah, milih mata kuliah sendiri, terus milih jamnya sendiri mau jam berapa gitu ya. Berarti agak beda ya kalau di STS sama kampus PTN gitu atau di swasta. Nah, ini kan Jal udah mau skripsian gitu kan. Kayak ada nggak sih kendala terberat gitu waktu
kuliah? Tiap tingkat pasti ada ya. Kalau tingkat satu dulu, Tapi yang tingkat satu dulu. Kira-kira kendalanya apa coba? tingkat satu ya. Mm-mm. Kalau aku kendalanya, karena aku dari daerah ya. Ya. Jadi ketemu teman-teman yang di STS itu teman-teman pintar semua ya. Jadi kayak insecure lah pastinya Oh. duluan. Udah gitu baru iya baru pertama kali juga ke Jakarta ya dan anak kos gitu. Itu kendala tersendiri bagi aku. Tingkat 2 udah mulai nih masuk statistiknya berat juga gitu. Jadi ya lebih susah di mata kuliah lah gitu. Tingkat 3 ada PKL. Jadi susah juga karena ya namanya PKL ya. Pasti banyak yang harus dikerjain gitu. Terus tingkat 4 skripsi lah saat ini. Oh. Ini di tingkat satu tadi kan susahnya di mata kuliah. Kira-kira mata kuliah apa yang paling berat di statistik? Di tingkat 2 maksudnya. Iya, di tingkat 2. Di tingkat 2 ketemu statistik matematika itu udah mulai berat sih. Udah berat. Tapi di awal kan masuk statistik karena suka matematika kan. Nah, pertanyaannya kenapa bisa berat gitu loh? Berat tapi bukan gimana ya, bukan harus yang kita ya udah kita menyerah, bukan gitu. Kan tadi kita suka ya. Mm-mm. Nah, matematika itu berbeda dengan statistik menurut aku. Maksudnya gimana? Ada. Jadi statistik itu lebih berat menurut aku dari matematika yang kita tahu atau bahkan statistik yang kita tahu di SMA gitu. Jadi ketemu mata kuliah yang berat itu memang buat down ya. Cuman ya bisa terlewati lah. Kan kita punya teman-teman juga, pasti teman-teman kita bantu. Hmm. Terus kalau ini lingkungan di STS itu gimana, Jang? Pada individualis gitu atau kayak saling ngebantu? Terus mahasiswanya pada ambis nggak sih? Kalau individualis enggak ya. Nggak ya? Jadi kita bisa kok cari teman, pasti bisa. Jadi di sana itu kalau misalnya kita butuh sesuatu atau kita nggak ngerti mata kuliah gitu, nanti bisa kok bertanya sama teman atau bahkan ya angkatan itu. Jadi setiap angkatan ada pengurus, bahkan pengurus angkatan itu nyediain fasilitas gitu loh untuk kita belajar gitu. Jadi nanti sebelum ujian ada belajar bareng gitu. Oh, ada belajar Jadi bareng gitu bantu ya. banget. Kalau temennya ambis, ya dong, pastilah. Iya Tapi ya. jangan lihat itu sebagai hal yang negatif. Teman kita ambis kan, ya kita juga bisa dapat bantuannya. Oh dia pintar udahan, ya udah kita minta ajarin ke dia gitu. Bisa kok. Itu mau nggak gitu? Untungnya ambis tapi nggak gitu guys. Mau dong. Oh ya. mau. Siapa tahu ya kan? Alasan aku lagi Iya. sibuk. Nggak sih, keseluruhan baik loh. Oke. Terus kalau dosen-dosen di STS itu gimana, Anjir? Baik-baik juga. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu, apalagi ini online ya, Iya. pasti kan banyak hal yang kita bingung kan. Gini, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, hubungi saja saya gitu. Baik-baik banget. Tuh. Kalau kita ngecek dosen, itu pas respon atau gimana? Beragam ya. Iya, Cuman beragam sih. yang aku alami pas respon sih. Jujur atau bohong? Jujur lah. Iya. Jujur lah. Oke. Terus kalau misalkan nih kan kalau di STS itu langsung kerja kan? Semuanya itu ke BPS nggak, Anjir? Sampai saat ini masih ke BPS. Berarti ke BPS semua. Angkatan terbaru 59. Aku dengar info dari kakak tingkat 59,
katanya BPS semua. Itu jadi yang kayak komputasi itu ke BPS juga ya? Yang kayak data Ya, science. Oh. ya. Nah, kalau penempatannya itu gimana sistemnya, Angel? Sistem penempatan, jadi kita nanti itu setelah wisuda di ranking IPK-nya. Nah, kita dapat gambaran lah ya dari IPK kita itu, kita ranking berapa, terus kita bisa menempatkan diri kita di mana gitu, kita dapat gambaran lah dari ranking itu. Nah, setelah dapat ranking itu, nanti kampus ngeluarin alokasi lulusan gitu. Jadi mau kemana ditempatin, di mana kota yang tersedia, di BPS mana yang buka gitu. Nanti kampus ada ngasih itu, terus kita disuruh untuk ngelis yang mana kita inginkan gitu, 3 prioritas kita gitu. Nanti setelah kita ngelis, kita ajuin gitu, kita mengajukan ya. Nanti dari pihak SDM BPS-nya yang nentuin berdasarkan prioritas kita, tapi lihat juga yang pertama IPK kita, dan kedua asal daerah kita. Udah, nanti ya SDM BPS-nya yang nentuin. Berarti yang ditengok itu IPK ya? IPK duluan baru dari daerah. Pantasan Ya. anak-anak STS ambis ya. Ya, Mungkin karena itu ya, ngejar penempatan kali ya. Ya, biar penempatan yang lebih bagus gitu. Iya, ya. Ini Jel, satu pertanyaan terakhir. Kalau kuliah di STS bisa kaya nggak sih? Kaya ya. Kalau PNS, kayaknya kaya enggak ya, tapi cukup iyalah. Tuh. Cukup ya. Kaya sampai kaya enggak, tapi cukup ya Pak. Cukup Gitu. memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu lah ya. Oke, Angel. Mungkin Angel boleh ngasih pesan-pesan nih kayak teman-teman yang mau kuliah di STIS. Kalau yang mau kuliah di STIS tetap semangat. Di STIS itu nanti enak loh, maksudnya jumpa teman-teman dari seluruh Nusantara. Jadi nggak melulu lihat teman-teman yang satu daerah aja, nanti bisa beragam gitu. Jadi tahu kebudayaan juga. Tuh. Terus belajarnya juga enak karena teman-teman kita juga mau bantu. Gitu. Dosennya juga baik-baik. Jadi semangat, ayo bergabung. Dan jangan gini, kalau misalnya capek, boleh istirahat sebentar, tapi jangan nyerah. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman. Terus kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung tanya ke Kak Angelnya. Oke, makasih juga buat Angel.